Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan lebih cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Melihat perkembangan timnas Indonesia, tentu saja kita patut berbangga, karena bagaimanapun generasi yang sekarang kayaknya bisa menjadi tumpuan harapan masa yang akan datang. Khususnya tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong yang didukung program naturalisasi PSSI pada akhirnya membuat tim Garuda benar-benar nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Salah satu yang membuat tim ini bisa sampai sejauh ini jelas terletak pada kebersamaan tim yang solid, ya, di mana para pemain seolah nggak ingin ada gap tertentu, terutama buat yang main di kompetisi domestik dan di luar negeri. Itulah kenapa meskipun ada pemain baru yang masuk, mereka bisa langsung nyaman dan serta beradaptasi. Itu kita juga perlu memberikan apresiasi kepada pelatih striker timnas, yaitu Yong King Hun, yang pelan-pelan mulai menunjukkan efek nyatanya, di mana dua penyerang muda, yakni Ramadhan Sananta serta Hagi Caraka, mampu tampil bagus, ya, di klubnya, terutama hoki yang selama ini banyak, ya, dinyinyirin atau dibully, ya, netizen, yang akhirnya sukses membuktikan kalau pasnya ada alasan lah untuk mengapa itu Kosin selalu manggil untuk pelatihnya, ya. Nah, Hoki dalam laga terbaru melawan Arema, penyerang 20 tahun tersebut mampu mencetak 2 gol untuk klubnya, ya, membantu PS Sleman menang 3-1, sesuatu yang kemudian mendapat beragam tanggapan dari para pemain timnas lainnya, yang mana itu semakin menggambarkan kesolidan daripada tim ini. Satu sisi apa yang terjadi dengan para pemain timnas cukup membuat Cina iri serta khawatir, karena pada kekalahan beruntun yang terjadi pada Cina itu membuat internal tim itu sangat-sangat memprihatinkan. Dan tim Cina diketahui terjadi konflik, ya, atau terjadi kondisi yang tidak enak, ya, baik eksternal maupun internal, ya. Nah, mereka kabarnya itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Kekalahan 7-0 atas Jepang dan kena comeback dari Arab 2-1, ya, hingga membuat supporter mereka ngamuk-ngamuk. Pada akhirnya membuat mental para pemain Cina dikabarkan goyah, serta mulai saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah isu pemecatan Branko Ivanovic sebagai pelatih dianggap kian memperkeruh situasi. Menurut salah satu media Cina, nasib pelatih timnas Cina Branko Ivanovic kabarnya akan ditentukan tergantung hasil lawan timnas Indonesia bulan Oktober nanti, ya. Tepatnya tanggal 15 Oktober, ya. Nah, hal itu tentu bakal membuat Branko Ivanovic bakal pecat, ya, kalau sampai skuad negeri Bambu kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang
Artinya kalau Indonesia mengatakan itu pertandingan tandang ya, melawan Cina itu adalah pertandingan hidup mati itu bagi pelatih Ivankov. Jika tim Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandangnya sendiri, Ivankov dipastikan akan dipecat. Apa yang dialami oleh Cina tentu saja berbanding dengan Indonesia saat ini, di mana tren positif benar-benar tampak terlihat nyata di tim kita, sehingga kita itu bisa berpikir jernih untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Dan perlu diketahui ada 2 pemain baru yang gabung di tim kita ya. Dan pastinya itu tambah lagi membuat tidak nyamannya Ivankov ya. Karena yang datang tidak main-main, harga pasarnya itu bisa salah satunya yaitu 121 miliar, yaitu Michel Girl. Nah, dari harga pasar ini pun sudah kita bisa mengetahui bagaimana permainannya ya. Dan yang satu Eliano ya, walaupun harga pasarnya tidak setinggi Michel Girl, tapi Eliano sudah pasti juga hebat karena dia pemain-pemain yang memang main di grade A. Nah, hal inilah membuat pelatih Ivankov pusing 7 keliling, dan kemungkinan besar dia akan menyusul sama dengan pelatih Australia, akhirnya mundur ya. Nah, jadi kita lihat aja perkembangannya dan kita tunggu tanggal 15 nanti apa yang terjadi dengan Cina lawan Indonesia. Nah, ya kita bersama mudah-mudahan timnas Indonesia mendapat hasil yang positif dan bisa mendapatkan poin penuh 3, sehingga apa yang kita harapkan sudah mendekati kenyataan, yaitu masuk Piala Dunia. Terima kasih. Merdeka.